Kebijakan dan program penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh BPBD meliputi satu, melaksanakan sosialisasi mitigasi daerah rawan bencana. Kemudian yang kedua, mengadakan pelatihan kepada pemuda siaga bencana. Kemudian yang ketiga, pembentukan dan pelatihan desa tangguh bencana. Yang keempat, pemberian bantuan logistik bagi korban bencana. Yang kelima, pemberian stimulan bagi korban yang bencana yang terdiri dari yang rumah rusak itu rusak berat itu 3.500.000, rusak ringan 1.500.000 dan rusak sedang 2.500.000. Kemudian pemerintah daerah ini sudah mempetakan rawan bencana dibagi menjadi 5 zona. Yang pertama zona 1 Kecamatan Tegalwaru sampai dengan jembatan Citarum Kedung Gede. Kemudian yang kedua zona jembatan Citarum Kedung Gede sampai dengan ujung Karawang. Kemudian yang ke zona 3 Bendung Barubuk melalui Kalen Bawah sampai dengan Cilamaya Wetan. Dan yang ke zona 4 Bendung Barubuk melalui Kali Cilamaya sampai dengan Kali Cilamaya Wetan. Kemudian yang zona kelima yaitu Pantai Utara Karawang. Jadi pembagian zona ini didasarkan pada bencana yang sedang terjadi di Kabupaten Karawang. Langkah yang pertama yaitu dengan mengadakan pelatihan kebencanaan yang diselenggarakan baik oleh BNPB, BPBD Provinsi maupun oleh BPBD Kabupaten. Kemudian merekrut tenaga satuan tugas. Kita mempunyai satgas di BPBD Karawang ini sebanyak 40 satgas ya, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Nah, ini kendala kita, SDM kita sampai hari ini kita belum punya SDM yang memiliki manpower ya pada saat bencana. Kita belum ada. Untuk sarana dan prasarana yang ada di BPBD ini sifatnya masih terbatas, Pak, dan masih kurang ya, masih kurang. Untuk penanganan bencana di BPBD ini sesuai dengan tugas pokok menjadi koordinator ya, BPBD ini menjadi koordinator baik pangan maupun bencana yang dilakukan oleh relawan peduli ya. Relawan peduli bencana atau komunitas bencana maupun organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Karawang, di mana yang menangani bencana ini seperti Dinas PUPR, Dinas PRKP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas LH, dan dinas-dinas lainnya yang terkait dengan bencana. Untuk arahan pencegahan bencana ya, kita melaksanakan kegiatan pemetaan wilayah rawan bencana yang tadi saya sampaikan di zona A, B, C, D, E ya, dan mengadakan kegiatan pelatihan-pelatihan yang ada di daerah rawan bencana. Kemudian untuk penanganan daruratnya kita melakukan evakuasi korban bencana, mereka yang terkena bencana. Kemudian juga kita mendirikan dapur umum termasuk tenda dan sebagainya. Kemudian mengadakan pelayanan kesehatan bersama unsur Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang lokasi banjir. Kemudian rehabilitasi dan rekonstruksinya ini kita mengajukan bantuan korban bencana yang terdiri dari yang tadi saya sampaikan, rehabilitasi konstruksi yang rusak ringan, rusak berat, rusak sedang, yang tadi saya sampaikan di awal. Kita selama ini biasanya kita mengeluarkan SK tanggap darurat. Kita bantu kepada pihak ketiga, mereka membantu ya. Kadang-kadang ada yang langsung ke lokasi bencana, gitu kan, untuk membantu mereka yang terkena bencana. Kemudian yang ada bantuan ke kita dari pihak-pihak ketiga banyak sekali. Kita koordinir semua, kemudian kita salurkan
kepada mereka yang terkena banjir. Pihak ketiga yang membantu penanganan bencana ini mitra BPBD, yaitu badan yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan kegiatan pelatihan pemuda siaga bencana ya, yang pesertanya terdiri dari unsur Karang Taruna, pelajar, dan LSM yang berminat dalam penanggulangan bencana. Tapi untuk tahun 2020 ini karena ada COVID, kita tidak bisa dilaksanakan ya. Yang sudah kita laksanakan di 2018, 2019 kita dengan unsur Karang Taruna, LSM, pelajar yang bermitra dalam penanggulangan bencana. Bahwa Karawang dibagi atas 5 zona ya. 5 zona rawan bencana. Yang pertama, zona 1 meliputi Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Truk Jambe Barat, Kecamatan Truk Jambe Timur, dan Karawang Barat. Kemudian zona 2 meliputi Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengas Dengklok, Kecamatan Batu Jaya, Kecamatan Pakis Jaya, Kecamatan Batu Jaya, Kecamatan Jayakerta, dan Kecamatan Tirta Jaya. Kemudian untuk zona 3 yang meliputi Kecamatan Jatisari, Banyusari, dan Cilamaya Wetan. Kemudian yang ke zona 4 meliputi Kecamatan Banyusari, Cilamaya Wetan, dan Cilamaya Kulon. Kemudian zona yang keempat, yang kelima meliputi Kecamatan Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Tempuran, Cilebar, Pedes, Cibuaya, Tirta Jaya, Batu Jaya, dan Pakis Jaya. Dalam penanggulangan bencana ini biasanya jelas berasal dari APBD Kabupaten Karawang dan bantuan dana siap pakai yang disingkat dengan DSP ini dari BNPB, dari pusat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Kemudian dari provinsi juga sama, jika terjadi tanggap darurat dari BPBD provinsi juga sering membantu. Nah, jadi setiap ada bencana biasanya sumber-sumber lain itu membantu dari provinsi maupun dari pusat. Apalagi dengan dari kabupaten karena kita anggap. Tapi untuk dari perusahaan pihak ketiga tidak ada untuk bantuan dana berupa dana stimulan tidak. Pesan kami untuk masyarakat, jika terjadi bencana, kenali bahayanya dulu. Ya, kenali bahayanya dulu, kemudian dikurangi resikonya, dan semua ikut aturan, turut dalam penanggulangan bencana. Dan kami yakin bersama kita pasti bisa. Demikian.